Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, berkatilah kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Bersungut-sungut tidak membawa solusi. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku yang saya kasihi, otak manusia memiliki cara kerja yang efisien dalam membangun kebiasaan. Ketika kita melakukan sesuatu, cabang saraf akan terkoneksi satu sama lain, membentuk sebuah kebiasaan. Semakin sering sebuah kebiasaan dilakukan, jaringan saraf akan semakin besar. Bahkan kebiasaan tersebut dapat dilakukan di bawah alam sadar. Salah satu kebiasaan manusia yang sering tidak kita sadari adalah mengeluh. Padahal, mengeluh membuat tubuh kita mengeluarkan hormon stres, kortisol, yang dapat menyerang metabolisme tubuh dan mengakibatkan berbagai penyakit. Bukan hanya penyakit, efek dari mengeluh yang dilakukan terus-menerus dapat membuat seseorang menjadi tidak bahagia dalam hidupnya. Saudaraku yang saya kasihi, dalam Alkitab, bangsa Israel terkenal dengan persungut-sungutan mereka. Dalam Bilangan 11, akibat bangsa Israel bersungut-sungut tentang nasib mereka, murka Tuhan sampai memusnahkan sebagian dari bangsa Israel. Jika kita hanya melihat dari sudut pandang manusia, mungkin keluhan bangsa Israel terkesan wajar. Sebelumnya, mereka dapat menikmati bermacam-macam makanan lain, bukan hanya manah yang setiap hari mereka terima. Sekali waktu, bangsa Israel tidak dapat menemukan air selama 3 hari. Dan setelah mereka menemukannya, ternyata air itu pahit. Keluaran 15 ayat 22 sampai 23. Rasa ketidaknyamanan dan ketidakpuasan memancing keluhan. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya mencari Allah lain dan tidak dapat keluar dari padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan mau setiap anaknya mempercayai Dia dalam setiap situasi dan kondisi. Dari rasa percaya akan mengalir ucapan syukur. Tuhan berjanji, orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan.
walaupun mungkin saat ini keadaan kita sedang tidak baik. Pilihlah respon yang benar. Mengeluh bukanlah jawaban dan tidak membawa solusi apapun. Justru ini akan membuat kita semakin lelah dan membuka pintu untuk hal-hal negatif lainnya. Sebagaimana bacaan Alkitab kita hari ini memberitahukan bahwa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan membuat kita beraib dan bernoda. Namun ketika kita memilih untuk mengucap syukur, itu adalah sebuah tindakan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan jauh lebih tertarik dengan kemurnian hati kita dalam mengiring Dia. Mari saudaraku yang saya kasihi, kita introspeksi diri kita. Apakah lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur? Menghabiskan hari ini untuk mengeluh tentang kemarin tidak akan membuat hari esok menjadi lebih baik. Ketahuilah, rasa syukur sejati didapatkan melalui rasa percaya kepada Tuhan. Mulailah membangun kebiasaan untuk bersyukur daripada mengeluh. Jangan terpaku kepada keadaan, tetapi percayalah dengan selalu berpegang kepada kasih karunia-Nya yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ampuni kami apabila selama ini kami sering mengeluh dan tidak bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur walaupun keadaan mungkin tidak baik-baik saja. Kami mau percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat surga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.